wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazar Nur Hikmah sebagai moderator kelompok 5 SPI yang akan membawa acara presentasi ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi dari bagian pertama, yaitu apa itu sejarah peradaban Islam, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Nazar Nur Hikmah. Sejarah merupakan kejadian atau tragedi di masa lampau, sedangkan peradaban yaitu istilah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan di eranya. Kini dapat dirumuskan bahwa pengertian sejarah peradaban Islam adalah segala peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu sebagai manifestasi atau penjelmaan kegiatan Muslim yang didasari ajaran Islam. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang merupakan kajian sejarah peradaban Islam. Peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam dikaji secara keseluruhan juga, tidak hanya membahas yang baik-baiknya saja, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti pembukuan Al-Quran, pembangunan tempat beribadah, penemuan dan pengembangan, dan juga berbagai disiplin ilmu yang mencapai puncaknya pada dinasti Abbasiyah juga diterangkan, dan juga yang lain-lain. Namun, peristiwa-peristiwa negatif yang dialami umat Islam masa lalu seperti terjadinya peperangan antar sesama umat Islam atau disebut perang Jamal dan perang Siffin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pembunuhan dalam perebutan kekuasaan seperti yang terjadi pada Abu Abbas As-Soffah, membunuh semua keturunan dinasti Umayyah kecuali Abdurrahman Ad-Dakhli, dan juga peristiwa Mihnah. Pada peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, dan yang lainnya juga dibahas agar menjadi ibrah atau bisa disebut pelajaran bagi seluruh umat Islam di masa yang akan datang. Selanjutnya pemaparan materi kedua dan ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Arsy Saharani Joang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan materi tentang pengertian Khulafaur Rasyidin dan juga riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Langsung saja ke pengertian Khulafaur Rasyidin. Nah, para Khulafaur Rasyidin sering disebut Khulafaur Rasyidin atau Rasyidin adalah sebuah sebutan Muslim Sunni untuk 4 khalifah pertama yang memimpin negara Islam pertama kekhalifahan Rasyidin setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, kita masuk ke riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali ibnu Abi Thalib, ibnu Abdul Muthalib, ibnu Hashim, ibnu Abdul Manaf, Al-Hasim, Al-Quraish. Ibunya bernama Fatimah binti Asad, ibnu Hasim, ibnu Abdul Manaf. Beliau lahir pada tahun 21 sebelum Hijrah atau 603 Masehi atau 8 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Sewaktu lahir ia diberi nama Haidorah oleh ibunya, kemudian diganti oleh ayahnya menjadi Ali. Nah, Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin juga sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW adalah Ali ibnu Abi Thalib keturunan Bani Hashim. Ini lahir di Makkah tahun 603 Masehi dari kalangan remaja. Nah, dari kalangan remaja ia merupakan seorang yang telah masuk Islam pertama, dan pada saat usia 6 tahun ia menyebutnya saudaraku, ahli warisku. Dan Ali mengetahui banyak tentang kehidupan Nabi Muhammad termasuk ilmu agama. Ali pernah menyelamatkan nyawa Nabi ketika diminta tidur di tempat tidur Nabi untuk mengecoh kaum Quraisy. Ia selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW hingga wafatnya dan mengurus pemakamannya. Ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul, Ali termasuk yang pertama menyatakan imannya bersama Khadijah dan Zaid dalam umur yang relatif masih kecil. Maka Ali termasuk anak-anak yang mula-mula beriman. Saat usia 6 tahun, Ali diasuh dan dididik oleh Rasulullah sebagai balas jasa terhadap pamannya yang telah membesarkannya dan mempunyai banyak anak. Terlebih ketika Mekah ditimpa kelaparan, Ali menjadi anak yang tangguh, perkasa, berbudi luhur, serta berkepribadian yang tinggi. Ali memiliki gelar karomah Allahu Wajhahu dikarenakan jiwa dan kepribadiannya yang tidak pernah dinodai pemujaan berhala kaum Arab jahiliyah. Nah, sejak kecil pula Ali telah terbiasa bergaul dengan para tokoh di masa itu. Tidak berlebihan bila kelak Ali menunjukkan kepahlawanan yang menonjol kesetiaan dan kecintaan Ali kepada Rasulullah telah dibuktikan sejak masa mudanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Joang yang sudah menjelaskan materi nomor 2 yaitu apa itu Khulafaur Rasyidin, dan materi ketiga yaitu riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita berpindah ke materi nomor 4 dan nomor 5 yaitu
masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan juga materi nomor 5 yaitu pemberontakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang akan disampaikan oleh saudari Lia Analia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan sebuah materi yang selanjutnya, yaitu materi masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, sebuah estafet kepemimpinan yang selalu berada dalam petunjuk dan hidayah. Ali bin Abi Thalib melanjutkan tongkat kepemimpinan para pendahulunya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kepemimpinan yang tegak atas khasiat kaum muslimin yang berjanji setia dan ridho untuk melanjutkan risalah dakwah yang diemban oleh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah, sekaligus yang pertama masuk Islam dari kalangan pemuda. Ia juga dikenal sebagai panglima pemberani yang ahli dalam perang tanding, ahli dalam bidang fikih, ahli dalam hikmah, sekaligus ahli dalam strategis pemerintahan. Posisinya sebagai kerabat Rasulullah membuat sebuah kelompok yang menganggapnya sebagai khalifah yang berhak menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Bagian kaum pemberontakan membuat perkumpulan di bagian lain, orang-orang Muhajirin dan Ansor membuat suatu kelompok pula, termasuk tabiin dari kota Madinah, yang mereka pikirkan ialah bagaimana dengan umat Islam yang sudah berkembang membentang dari perbatasan Rum sampai ke Yaman, dan dari Afghanistan sampai ke Afrika Utara, yang selama beberapa hari tidak memiliki kepemimpinan. Kaum pemberontakan menguasai Madinah dan orang-orang Bani Umayyah. Kaum pemberontakan mendesak Ali supaya bersedia diangkat menjadi khalifah, tetapi ditolaknya. Kaum pemberontakan kembali mendesak Ali supaya bersedia diangkat menjadi khalifah. Ali akhirnya menerima jabatan itu dengan ketentuan dia diberi kesempatan memerintah sesuai dengan kitabullah dan sunarullah. Walaupun sudah dibiat oleh masyarakat umum, namun masih ada 17 hingga 20 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak mau membaiat Ali. Penulis melihat bahwa tidak dijelaskan nama-nama yang tidak mau membaiat Ali itu. Namun dengan penolakan itu berarti penolakan itu karena yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap, menginginkan pemerintah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Terus adapun di sini para gubernur yang diangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti gubernur lama, yaitu
Sahal bin Hanif sebagai gubernur Syariah, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Khos bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Umar bin Syihab sebagai gubernur Kufah, Ubadillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Terus yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Yang ketiga menarik kembali tanah milik negara. Yang keempat berkembangan di bidang politik. Yang kelima memahami keuangan negara, disebut juga Baitul Mal. Yang terakhir yaitu melesatnya bidang pembangunan. Dan selanjutnya yaitu materi pemberontakan dan konflik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu masa pemerintah Ali bin Abi Thalib tidak terlepas dari berbagai macam pemberontakan. Ali berusaha memadamkan bentuk perlawanan dan pemberontakan sesama muslim tersebut yang di dalam terlibat para sahabat senior. Perang saudara yang terjadi pada masa Ali yang tercatat dalam lembaran hitam sejarah Islam telah menjadi titik kemunduran pergerakan Islam. Perang-perang sesama Ali bin Abi Thalib yaitu perang Jamal, perang Siffin dan Tahkim, dan yang kedua perang Siffin dan Tahkim bisa dikelompokkan, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib justru kemudian pecah menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok yang poin A, kelompok Khawarij, pengikut Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima perdamaian atau yang disebut arbitras sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khalifah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok ini tinggal di dekat kota Kufah atau Irak. Mereka dipimpin oleh Abdul bin Wahab Ar-Rasyidi. Yang kelompok selanjutnya yaitu kelompok Syiah, pengikut Ali bin Abi Thalib yang setuju dan membela sikap Ali. Jadi kesimpulannya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib lahir pada 21 sebelum Hijriah. Sewaktu ia lahir, ia diberi nama oleh ibunya yaitu Haidarah. Kemudian diganti oleh ayahnya dengan nama Ali. Beliau juga termasuk ke dalam salah satu as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat setelah mengganti posisi Utsman bin Affan. Dan ketika Ali menjabat sebagai khalifah, banyak sekali pencapaian yang ia raih. Meskipun tidak lama setelah itu terjadi banyak konflik seperti perselisihan dan perang saudara. Khalifah Ali wafat pada Sabtu 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Syahidnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.